Pernah mengalami ini? Biasanya, hal tersebut terjadi dikarenakan server kelebihan beban. Jika misalkan server kelebihan beban karena kebanyakan pengguna, itu bukan masalah besar. Yang menjadi masalah adalah ketika pengguna kita sedikit, tetapi server tetap kelebihan beban. Dan salah satu yang bisa mengakibatkan itu adalah serangan DDoS. Apa itu serangan DDoS? Pada video ini, kita akan membahas 4 chapter. Chapter pertama adalah pengenalan DDoS, chapter kedua adalah cara kerja serangan DDoS, chapter ketiga adalah motivasi serangan DDoS, dan chapter yang keempat adalah mitigasi dan perlindungan dari serangan DDoS. Pada chapter pertama, kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan DDoS atau Distributed Denial of Service. Namun, sebelum kita mengenal DDoS, kita perlu mengerti apa yang dimaksud dengan DOS. Serangan DOS merupakan serangan yang dilakukan untuk mengganggu layanan dengan membanjiri lalu lintas atau membanjiri jaringan. Pada tahun 1999, serangan terkenal dari DOS adalah serangan Ping of Death, mengambil keuntungan dan kerentanan pada protokol ICMP, dan dapat menyebabkan crash pada banyak perangkat. Pada awal tahun 2000-an, barulah dikenal serangan yang dimaksud dengan DDoS atau Distributed Denial of Service, di mana ketika serangan DOS dilakukan bersama-sama dengan cara menginfeksi beberapa perangkat komputer, atau yang disebut dengan bot. Orang-orang sering menyebutnya juga dengan zombie komputer. Pada dasarnya, serangan DDoS maupun serangan DOS memiliki kesamaan, yaitu menyerang ketersediaan layanan dari sebuah jaringan atau dari sebuah sistem dengan cara membanjiri lalu lintas menuju target. Baik, kita akan masuk kepada chapter 2, di mana pada chapter 2 kita akan membahas tentang cara kerja serangan DDoS. Serangan DDoS bekerja dengan cara membanjiri target dengan jumlah permintaan data yang sangat besar, melebihi kapasitas sistem dan servernya. Para penyerang menggunakan berbagai metode untuk memberikan lalu lintas palsu dan memaksa target melakukan pemrosesan yang intensif. Pada awalnya, user yang normal atau user yang sah dapat mengakses server dengan lancar. Ketika terjadi serangan DDoS, akibatnya server menjadi overload dan tidak bisa diakses, sehingga server tidak dapat menanggapi permintaan dari pengguna sah, yang menyebabkan layanan menjadi tidak tersedia untuk pengguna yang memang sah dari awal. Pada chapter 3, kita akan membahas tentang motivasi di balik serangan DDoS. Ada berbagai motivasi di balik serangan DDoS. Beberapa serangan dilakukan oleh kelompok atau individu dengan tujuan politik, ideologi, kepentingan pribadi, dan biasanya hal tersebut juga dilakukan untuk tindakan pemerasan. Beberapa pelaku bahkan melakukan serangan DDoS sebagai bentuk perang kepada pesaing untuk menghancurkan bisnisnya dan merusak reputasi bisnisnya. Melawan serangan DDoS memerlukan pendekatan yang holistik. Beberapa metode yang dapat dilakukan diantaranya adalah penerapan firewall. Firewall dapat digunakan untuk memblokir lalu lintas yang dinilai berbahaya. Selanjutnya adalah metode load balancer, di mana kita akan membuat dua server. Salah satu server menjadi server cadangan ketika server utama kita mengalami overload, sehingga pengguna sah akan tetap bisa mengakses server kita. Dan yang ketiga adalah sistem IDS atau Intrusion Detection System, di mana sistem IDS ini atau metode IDS ini bisa memanfaatkan machine learning dan deep learning, sehingga dalam pendeteksiannya atau dalam mengidentifikasinya dapat lebih akurat. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kombinasi Intrusion Detection System dan Machine Learning dapat membangun Intrusion Detection System dengan lebih cerdas dan adaptif dibandingkan dengan aturan statistis atau pola yang telah ditentukan sebelumnya. Intrusion Detection System dengan Machine Learning mampu belajar dari data historis dan mengidentifikasi pola aneh atau pola yang tidak biasa
yang mungkin menunjukkan adanya aktivitas jahat. Selanjutnya, intrusion detection system dengan menggunakan machine learning dapat dilakukan dengan melakukan pengelompokan atau clustering lalu lintas, di mana IDS atau intrusion detection system dapat memanfaatkan machine learning unsupervised untuk mengelompokkan lalu lintas jaringan ke dalam kelompok yang sesuai berdasarkan karakteristiknya. Hal ini dapat membantu mendeteksi kelompok lalu lintas yang tidak biasa atau mencurigakan. Selanjutnya yang kedua adalah dengan machine learning berbasis klasifikasi atau classification, di mana proses intrusion detection system akan menggunakan model klasifikasi untuk mengkategorikan trafik jaringan atau aktivitas keamanan sebagai trafik normal atau mencurigakan berdasarkan fitur-fitur yang telah dipelajari. Untuk fiturnya sendiri itu bisa jadi jumlah data, waktu pengiriman, tipe data, dan sebagainya. Proses yang dapat dilakukan untuk melakukan deteksi menggunakan machine learning dimulai dari mencari atau mengumpulkan dataset, dilanjutkan dengan melakukan pre-processing dataset, lalu membagi dataset menjadi data train dan data test, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi kepada model machine learning yang sudah dibuat dengan menggunakan data test, atau bisa juga dengan menggunakan data traffic baru. Baik, terima kasih telah memperhatikan dan menyimak video tentang serangan DDoS. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.